Penemuan mayat perempuan di Jakarta Utara diduga korban pembunuhan. Truk tangki meledak, ribuan warga dievakuasi. Isu Menkyu diganti, Istana ungkapkan tidak ada rencana reshuffle. Bako menyatakan Komcat ASN perkuat bela negara dan soliditas bangsa. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Sejumlah informasi peristiwa dari dalam negeri dan juga mancanegara akan kami hadirkan. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Kami awali dengan informasi kebakaran melanda kantor di Jalan Bangkaraya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Kamis malam. Kepulan asap disertai percikan api bahkan sempat menyambar gedung klinik kesehatan yang berada di samping gudang. Kobaran api begitu cepat membesar dan membakar gudang logistik yang menempati lantai dasar ruko 4 lantai di Jalan Bangkaraya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Suara letupan dari api yang membakar kabel listrik terdengar di tengah kebakaran hingga membuat warga dan karyawan tidak berani mendekat. Api yang semakin membesar bahkan sempat menyambar sebuah klinik yang ada di samping gudang. Petugas keamanan setempat sudah berusaha memadamkan kebakaran dengan alat pemadam api ringan atau APAR, namun upaya ini tak membuahkan hasil. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkamar Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung melokalisir api agar kebakaran tidak meluas. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun api pertama kali muncul dari gudang logistik di lantai dasar. Kebakar itu dari gudang ya, gudang logistik. Namun dari penyebabnya masih dalam penyelidikan dan juga untuk korban baik luka maupun jiwa tidak ada, aman ya. Aman karena apa? Karyawan pada saat kebakar itu udah ada di luar semua. Dan tadi juga dari karyawan dan security itu mencoba memadamkan dengan APAR, namun api makin besar akhirnya menghubungi damkar. Dan dari pihak damkar tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa. Sementara kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 18 unit armada pengangkut air dan 75 personil Gulkarmar dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan ditemukan tak bernyawa di sebuah kos-kosan di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat pagi. Korban diduga melakukan open BO melalui salah satu aplikasi online hingga akhirnya tewas di tangan pelanggannya. Pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus penemuan mayat berjenis kelamin perempuan di sebuah kos-kosan di Jalan Ganggeng 6, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diketahui pada Jumat dini hari, korban bertemu dengan seorang pria yang diduga berkenalan melalui aplikasi pertemanan micet. Berdasarkan penjelasan yang ada dalam unggahan media sosial, korban diduga dibunuh oleh seorang pria setelah melakukan pertemuan yang berawal dari aplikasi tersebut. Barang dan uang milik korban senilai 20 juta juga raib. Namun, polisi belum memberi keterangan resmi terkait kasus ini dan belum dapat dikonfirmasi. Meski demikian, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Utara, Ibtu Mariati Jonggi menyebut kasus ini tengah ditangani Polsek Tanjung Priok. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang wanita parubaya di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka parah di kepalanya. Diduga korban dibunuh usai dirampok karena sejumlah perhiasan milik korban raib. Warga di Dusun Jene, Desa Lagaruda, Kecamatan Sandrobone, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, digegerkan oleh penemuan jasad seorang wanita bernama Momi Dengpaleng. Korban ditemukan tergeletak di depan toilet dengan kondisi luka parah di bagian kepala yang diduga akibat hantaman benda tumpul.
Sebelum ditemukan tewas, warga sekitar sempat mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam rumah korban. Namun saat warga datang, korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. Sejumlah perhiasan emas korban seperti kalung, gelang, dan anting seberat 33 gram juga raib. Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk menjalani otopsi. Jadi sementara kita duga adanya pencurian dengan kekerasan. Terus korban ini Pak, di jenis kelaminnya Pak? Korban perempuan, sementara sekarang kita sedang melakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Diperkirakan korban Pak berumur berapa? Umur kurang lebih 56 tahun. Terus mengalami luka apa Pak? Sementara waktu kami melakukan olah TKP, terdapat luka di bagian jidat. Iya. Terus motif ini kalau ditapak apa-apa yang hilang di dalam rumah atau di mana perkerasannya? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Untuk motif, sementara kita melakukan penyelidikan, mungkin setelah penyelidikan, kemudian kami jelaskan terkait motif dan sebagainya. Ada yang hilang barang di TKP Pak? Ini yang sementara kami lakukan pendalaman, melakukan penyelidikan. Usai menjalani otopsi di Bidokes Polda Sulsel, jasad korban langsung dipulangkan ke rumah duka dan dimakamkan pihak keluarga pada tengah malam. Pasca pemakaman, tim Inafis Polres Takalar bersama tim forensik kembali melakukan olah TKP lanjutan di rumah korban. Dari lokasi ini, petugas menyita sejumlah barang bukti baru yang diduga kuat berkaitan dengan kasus ini. Pihak keluarga pun berharap polisi dapat segera menangkap pelaku yang tega menganiaya korban hingga tewas. Awal mulanya itu Kak, terdengar dari tetangga ada suara orang teriak. Jadi begitu ternyata tetangga merapat, didapati korban sementara jatuh begitu, kemudian berlumuran darah. Menurut informasi itu Kak, ditemukannya pertama itu di WC. Di kamar mandi? Di kamar mandi. Luka yang menurut informasi itu Kak, katanya ada luka di kepala. Begitu juga. Terus di kepala lagi? Sama di mana gitu lagi. Yang jelas yang paling kentar itu kepala, terus didapati banyak darah di bagian wajah begitu. Semacam luka apa itu Pak? Awalnya warga mengira dia terjatuh lukanya begitu, mungkin karena benturan, tapi setelah dilihat-lihat oh ini bukan benturan, sepertinya mungkin hantaman benda tumpul ataukah seperti apa gitu yang mungkin dihantamkan ke tembok begitu. Menurut dari informasi yang beredar itu Kak, ada emasnya. Yang pertama itu kalung yang beratnya itu diduga 10 gram, kemudian emas yang lain itu ada jumlahnya kalau tidak salah 23 gram. Berarti total 33 gram? Total 33. Hingga kini kasus dugaan pembunuhan dan perampokan ini masih dalam penyelidikan intensif Satreskrim Polres Takalar dengan memeriksa sejumlah saksi kunci. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Viral di media sosial, pasangan suami istri yang mengendarai sepeda motor jadi korban penganiayaan 2 orang preman saat melintas di terowongan kereta api di Jalan Baru Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara, 3 Juni 2026 sore. Peristiwa penganiayaan secara brutal yang dilakukan kedua pelaku terjadi saat pasangan suami istri yang mengendarai sepeda motor diduga menolak melintas di terowongan karena adanya tawuran antara 2 kelompok remaja di perlintasan rel kereta api. Oknum preman ini meminta keduanya untuk melintasi terowongan, namun keduanya mengaku takut akan menjadi korban salah sasaran akibat tawuran. Karena ditolak, kedua pelaku marah dan emosi. Satu pelaku kemudian menendang si wanita yang dikabarkan sedang hamil muda. Sementara pelaku lain memukuli si pria berkali-kali hingga babak belur. Selang beberapa jam setelah kejadian, kedua pelaku kemudian ditangkap petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan tidak jauh dari terowongan tempat keduanya melakukan aksi penganiayaan. Keduanya sempat melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Petugas menyita barang bukti 1 pucuk softgun, 7 buah tabung airsoft gun, 3 jarum softgun, serta 1 botol amunisi airgun. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Rizky Lubis, Kamis 4 Juni 2026 siang, mengatakan kedua pelaku berinisial Z dan J kini sudah diamankan petugas. Pada saat itu di terowongan itu telah terjadi tawuran. Nah, karena situ ada tawuran, ini macetlah kendaraan ini.
si 2 orang pelaku ini di situ sebagai pengatur jalan atau yang biasa kita kenal dengan nama Pak Ogah ya. Biasanya kita kenal dengan nama Pak Ogah. Jadi dia ini ingin melancarkan arus lalu lintas ini pada awalnya. Nah, kemudian adalah lewat sepasang suami dan istri tadi ini, yang mana mereka ini adalah korban penganiayaan dari 2 orang pelaku ataupun Pak Ogah ini. Nah, di situ dari si pelaku nyampaikan kepada si korban, lewat, maju, kau bikin macet aja di sini, katanya. Cuman dari si korban menyatakan, Pak, maaf Pak, saya takut maju karena posisi saya sekarang lagi hamil, kan gitu. Kemudian di situ terjadilah cekcok mulut lah antara si pelaku dan korban ini. Cekcok mulut di situ, si korban wanita itu mengeluarkan handphone. Jadi si pelaku ini merasa aware, dia karena takut diviralkan, di situ akhirnya dia melakukan penendangan. Keduanya merupakan saudara kandung yang selama ini menjadi Pak Ogah di ruas jalan bawah terowongan kereta api Jalan Baru Tembung. Kedua tersangka kini masih dalam pemeriksaan di Mapol Restabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan turun tangan mengevakuasi cincin emas yang terjebak di jari tangan seorang bocah perempuan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena korban terus merintih kesakitan saat petugas memotong cincin di jarinya. Seorang bocah perempuan berusia 11 tahun terus berteriak kesakitan dan menangis lantaran tidak kuat menahan sakit saat petugas rescue damkar berusaha keras melepaskan cincin emas yang terjebak di jarinya. Proses evakuasi berjalan tegang di kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Petugas harus ekstra hati-hati saat mengoperasikan mesin gerinda mini dengan menggunakan selembar sendok sebagai pembatas agar jari korban tidak terluka. Setelah berjuang keras selama setengah jam, petugas akhirnya berhasil melepaskan cincin dari jari korban. Korban pun kini bisa bernafas lega usai jari tangannya terbebas dari jeratan cincin logam mulia yang membuat aliran darahnya tersumbat hingga membengkak kebiruan. Diketahui sebelumnya, orang tua korban sudah berulang kali berusaha melepaskan cincin secara manual menggunakan sabun dan minyak. Namun, upaya mereka justru membuat jari sang anak kian membengkak. Akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan darurat ke kantor damkar. Melakukan evakuasi pelepasan cincin kepada anak yang berusia kurang lebih 10 tahun yang merupakan anak yang berkebutuhan khusus, sehingga menjadi salah satu penghambat karena kita tetap memperhatikan psikologi anak tersebut sehingga tidak menimbulkan ketraumaan. Perlu kami himbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Goa, untuk tidak mengenakan pada anak cincin yang sempit, karena cincin yang sempit ini bisa menghambat sirkulasi darah pada jari sehingga semakin bengkak dan semakin sulit untuk dilepas. Pihak petugas pemadam kebakaran mengimbau kepada para orang tua agar lebih waspada dan tidak sembarangan memakaikan aksesoris atau perhiasan kepada anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Hendak mencari bola, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun jatuh ke sumur di kawasan Cilodong, Kota Depok. Petugas pemadam kebakaran turun tangan mengevakuasi korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Sejumlah petugas pemadam kebakaran ini berjibaku mengevakuasi bocah 10 tahun yang masuk ke dalam sumur sedalam 12 meter saat hendak mencari bola. Petugas damkar menurunkan alat pulih sistem ke dalam sumur dan berhasil menarik korban ke atas. Proses evakuasi berlangsung selama 12 menit dengan menerjunkan 6 personil pemadam kebakaran dari UPT Mako Kembang dan UPT Pos Merdeka Kota Depok. Menurut Kepala Bidang Operasional Pemadam Kebakaran Kota Depok, Tesi Haryati mengatakan, peristiwa terjadi saat korban sedang mencari bola dan terperosok ke sumur yang hanya ditutup dengan asbes. Korban terperosok hingga kedalaman 12 meter. Akibatnya korban mengalami luka sobek pada bagian kepalanya.
kejadiannya adalah terkait dengan anak yang kecebur sumur, itu usianya 10 tahun. Kronologinya memang yang bersangkutan sedang mencari bola, namun terperosok karena sumur tersebut hanya ditutup oleh asbes, sehingga dia terperosok jatuh di kedalaman sekitar 12 meter. Kondisi anak memang baik-baik saja, namun setelah diangkat, evakuasi itu kita baru terlihat bahwa ada luka di kepalanya. Saat ini memang sudah dibawa langsung oleh keluarga ke puskesmas atau vaskes terdekat. Ya. Kita terima laporan itu sekitar jam 9.38, selesai di jam 10, jadi sekitar 12 menit ya kita melakukan evakuasi. Tidak ada kendala selama evakuasi karena yang bersangkutan sangat kooperatif. 6 orang diturunkan untuk melakukan evakuasi pada TKP hari ini. Desi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak lalai dan selalu mengawasi anak-anaknya yang sedang bermain agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Aparat kepolisian segera memanggil penyelenggara acara dan pemilik odong-odong terkait tragedi maut pentas sisingan atau odong-odong yang memakan 3 korban jiwa akibat tersengat aliran listrik saat pesta hitanan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polres Metro Bekasi terus mendalami penyebab insiden tersengat listrik yang menewaskan 3 kru kesenian sisingan atau odong-odong saat mengisi acara hitanan di Kampung Ciberem, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan sejumlah saksi yang berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Kapolres Metro Bekasi Kombes Sumarni saat ditemui Kamis 4 Juni 2026 sore mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN Kabupaten Bekasi dan akan meminta keterangan dari seluruh pihak yang terkait dengan kejadian ini. Pemeriksaan dilakukan terhadap pemilik atau penyelenggara acara, pemilik kesenian sisingan, pihak PLN, serta kru seni yang terlibat dalam pertunjukan. Sudah berkoordinasi juga ya dengan manajer PLN yang ada di Kabupaten Bekasi terkait dengan kejadian ini. Selain juga kami nantinya meminta keterangan masing-masing pihak, baik itu dari pemilik acara, pemilik sisingannya, kemudian dari pihak PLN juga ya terkait dengan kabel tersebut, dan tim yang menjalankan kegiatan sisingan itu kita juga sedang meminta keterangan. Namun karena kemarin ada beberapa pihak yang masih belum bisa hadir, ya kita masih menunggu ya. Tapi secara telepon dengan lisan ya saya sudah menghubungi pihak PLN untuk memberikan perhatian terhadap hal ini, bisa menertibkan ya kabel-kabel yang menjuntai supaya tidak membahayakan warga masyarakat. Dan kami juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang melebihi over volume ya, agar tidak terjadi hal-hal yang fatal seperti ini. Kabel, khususnya kabel menjuntai sendiri nggak hanya di titik itu ya Bu ya, di titik lain pun ya, di beberapa tempat saya pernah melihat lah ya. Makanya kita berkoordinasi dengan pihak PLN untuk bisa merapihkan, melihat jangan sampai ada yang membahayakan masyarakat. Petugas telah menyampaikan kepada PLN agar memberikan perhatian khusus terhadap kabel-kabel listrik yang menjuntai dan berpotensi membahayakan masyarakat. Masyarakat juga diimbau agar memperhatikan aspek keselamatan saat menyelenggarakan hiburan yang menggunakan properti berukuran besar dan tinggi, agar tidak terjadi insiden serupa di kemudian hari. Diketahui peristiwa naas ini terjadi pada Selasa sore saat rombongan kesenian odong-odong Alan Grup Dewa Tarompet asal Kabupaten Subang Tengah mengisi acara hitanan. Peralatan musik yang dibawa rombongan diduga menyentuh jaringan listrik, sehingga menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi penjamretan menimpa seorang ibu di Jalan Pendanalas, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada 3 Juni 2026 siang. Aksi penjamretan terekam kamera CCTV. Rekaman CCTV memperlihatkan 2 pelaku penjamretan yang berboncengan menggunakan sepeda motor matic saat melancarkan aksinya. Pelaku yang melihat korban mengenakan kalung emas seketika putar balik, kemudian salah satu pelaku turun dari motor dan menghampiri korban. Pelaku mengelabui korban dengan bertanya alamat. Saat korban lengah, pelaku menarik kalung emas yang dipakai korban dan melarikan diri. Evi Hamdani, korban, mengatakan saat kejadian dia selesai mengantarkan anaknya ke depan gang untuk menemui ojek online dan kemudian kembali ke rumah.
Namun di tengah perjalanan ke rumah, dia dihampiri salah satu pelaku yang awalnya bertanya alamat, lalu menarik kalung miliknya. Saya keluar mau datangin anak ke depan, mau ngantar naik Grab. Sudah pulang, sampai sini saya jalan. Dia ada datang 2 orang, terus belok di situ. Modusnya bertanya, Bu, kuburan jantung mana? Langsung saya putar balik, nunjuk, kalung saya ditarik. Jam 1:30 siang. RT udah, RB udah. Sampai juga Intel udah datang ke rumah. Hampir 10 juta, 6 gram kalung. Harapannya Allah Tuhan, kemudahan dengan izin Allah itu kalung bisa kembali lagi. Korban melaporkan kejadian kepada ketua RT setempat untuk ditindaklanjuti. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan kejadian serupa tidak terulang kembali. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar 10 juta rupiah. Kalung emas yang hilang memiliki berat sekitar 6 gram. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau KUPP kelas 3 Sungai Lumpur, Kabupaten Oki sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan kasus dugaan pemerasan izin pelayaran kapal. Penyidik juga mengamankan 4 orang stafnya yang diduga terlibat dalam praktik tersebut. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KUPP kelas 3 Sungai Lumpur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan sebagai tersangka. IM ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan izin pelayaran kapal. Kasus ini terungkap setelah IM terjaring OTT. Penyidik Pitsus Kejati Sumsel juga mengamankan 4 orang staf pelaku, yaitu N, HA, AP, dan KW. Usai penangkapan, penyidik bergerak melakukan penggeledahan di 2 lokasi rumah yang berada di kawasan Jalan Talang Gading dan Komplek Pusri Kebon Siri, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp143.200.000 yang diakui IM sebagai hasil pungutan setoran perusahaan. Tidak hanya uang, sejumlah alat komunikasi, laptop, dokumen, dan 1 unit mobil diamankan penyidik. Modus yang digunakan tersangka IM adalah meminta uang di luar ketentuan resmi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Pungutan liar ini menyasar ke perusahaan agen kapal, pemilik kapal, perusahaan bongkar muat, hingga pengelola terminal jeti. Uang tersebut diminta sebagai proses pengurusan dokumen pelayanan, khususnya untuk pembuatan surat persetujuan berlayar. Tercatat, IM menjabat sebagai Kepala KUPP sejak Oktober 2024 dan diperkirakan telah meraup keuntungan ilegal berkisar antara 100 hingga 200 juta per minggu. Terkait adanya pengamanan dan penangkapan sekaligus terhadap 5 orang. Awalnya 5 orang terlakukan penangkapan di lokasi. Namun demikian, dari 5 orang ini, yaitu atas nama IM selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau KUPP kelas 3 Sungai Lumpur, Kabupaten Oki. Dan yang kedua adalah atas nama N, staf daripada KUPP, 3 atas nama HA, juga staf, 4 AP, juga staf, dan yang 5 adalah KW. Keempatnya adalah staf, artinya suruhan daripada IM. Dan pada malam hari ini, yang positif kita tetapkan sebagai tersangka adalah atas nama IM, yaitu Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Adapun modus operandinya, yaitu IM ini memerintahkan kurang lebih ada 20 agen jasa pemanduan. Nah, dari agen jasa pemanduan ini rata-rata dalam setiap kapal yang lewat itu IM menerima duit kurang lebih 20-30 juta rupiah per bulannya. Salah satu korban pemerasan, PT Rizkia Andalas Nusantara melalui direkturnya MS mengaku telah menyetor 30 juta rupiah per bulannya agar 20 kapal tangboat dan ponton mereka dapat berlayar setiap bulannya. Hingga saat ini penyidik sudah mencatat 20 agen kapal yang sudah diperas tersangka. Dengan total keseluruhan uang hasil pungli mencapai lebih dari 500 juta rupiah dalam 1 bulan terakhir.
Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang penumpang bus antar kota antar provinsi atau AKAP ditangkap saat kedapatan membawa sabu seberat 614,5 gram di Terminal Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaku yang berperan sebagai kurir ditangkap saat melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Inilah detik-detik penangkapan tersangka berinisial MN 30 tahun warga Kecamatan Ciak, Kuala Kota, Banda Aceh saat diamankan di dalam bus antar provinsi di Terminal A Betung, Jalan Lintas Palembang Jambi, Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin. Pelaku ditangkap saat melanjutkan perjalanan ke Jakarta melalui jalur darat. Petugas menemukan sabu seberat 614,5 gram yang dibawa pelaku. Selain barang bukti narkotika, petugas juga mengamankan 1 unit telepon genggam dan 1 tas sandang yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkotika. Kaur Penum Subbit Penmas Bit Humas Polda Sumsel Kompol Iputu Suryawan mengatakan kasus ini terungkap berdasarkan informasi yang diendus anggota mengenai adanya pengiriman narkotika dari wilayah Sumatera Utara menuju Pulau Jawa melalui jalur darat. Tim kemudian melakukan pemetaan digital terhadap target dan berhasil mengidentifikasi bus yang digunakan serta ciri-ciri kurir yang membawa narkotika. Pada saat si tersangka akan melakukan perjalanan menggunakan bis, yaitu bis Epastar, yang mana dari Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan berhasil melakukan pencegatan dan dari tangan tersangka berhasil diamankan narkotika jenis sabu-sabu seberat 614 gram. Dan saat ini tersangka dan barang bukti sudah dilakukan penyidikan lebih lanjut dan pengembangan lebih lanjut di Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan. Untuk rencana barang bukti, kebetulan menggunakan trayek bis dari Palembang menuju ke Jakarta. Ini kurir atau bandar Bang? Berdasarkan jumlah barang bukti dan hasil keterangan tersangka di TKP, untuk tersangka dinyatakan sebagai kurir dan juga pengedar terhadap narkotika jenis sabu tersebut. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap pemasok dan penerima barang di wilayah tujuan. Akibat perbuatannya tersangka ditahan di sel tahanan Polda Sumsel. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Warga Albania tolak pembangunan resort menantu Trump. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, ribuan warga padati jalanan kota Cordoba, Argentina dalam aksi peringatan 11 tahun gerakan Ni Una Menos atau tak satu pun perempuan boleh hilang. Aksi ini diwarnai seruan menuntut keadilan bagi Agustina Vega, remaja 14 tahun yang jadi korban kekerasan dan pembunuhan. Ribuan demonstran turun ke jalan di kota Cordoba, Argentina pada Rabu waktu setempat. Aksi tersebut digelar untuk memperingati 11 tahun gerakan Ni Una Menos, sebuah gerakan nasional yang menentang kekerasan berbasis gender dan femisida atau pembunuhan terhadap perempuan karena jenis kelaminnya. Dalam aksi ini, para peserta membawa spanduk dan meneriakkan tuntutan agar pemerintah serta aparat penegak hukum memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan dan anak perempuan. Keluarga Agustina Vega menjadi barisan terdepan demonstrasi. Kasus pembunuhan remaja berusia 14 tahun itu memicu kemarahan publik dan menjadi simbol perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan di Argentina. Penyelenggara aksi menilai respon negara dalam menangani kekerasan terhadap perempuan masih belum memadai. Mereka menuntut program pencegahan yang lebih kuat, dukungan yang lebih besar bagi korban, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan berbasis gender. Aktivis perempuan Sylvia Ruiz menegaskan tidak ada siapapun yang berhak merampas nyawa dan martabat seorang perempuan. Ia menyebut kematian Agustina menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan femisida masih jauh dari selesai.
Aksi serupa juga berlangsung di berbagai wilayah di Argentina, menunjukkan bahwa tuntutan akan keadilan dan keamanan bagi perempuan masih menjadi isu besar di negara tersebut. 11 tahun setelah gerakan Ni Una Menos lahir, para aktivis menegaskan perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan belum berakhir. Mereka menuntut agar setiap korban mendapatkan keadilan dan tidak ada lagi perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga Albania kembali turun ke jalan di ibu kota Tirana Kamis waktu setempat. Aksi yang memasuki hari kelima ini menolak rencana pembangunan resort mewah di kawasan Svernek yang disebut terkait dengan Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ribuan pengunjuk rasa berjalan menuju kantor Perdana Menteri Albania di Tirana sambil menyerukan penolakan terhadap proyek resort mewah di kawasan pesisir Zvernek. Dalam aksi tersebut, massa mengusung berbagai spanduk dan meneriakkan slogan yang menuntut pemerintah membatalkan proyek serta mundur dari jabatan. Para pengunjuk rasa menilai pembangunan resort akan merusak kawasan lingkungan yang selama ini dilindungi. Mereka juga menuntut pencabutan sejumlah kebijakan terkait investasi strategis, kawasan konservasi, dan peraturan cagar budaya. Proyek yang diprotes tersebut dikaitkan dengan Jared Kushner, investor properti sekaligus menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada tahun 2024, perusahaan Affinity Partners milik Kushner mengumumkan rencana pembangunan resort dan kawasan wisata skala besar di Pulau Sazan dan pesisir Zvernek di Albania Selatan. Menurut laporan media, kawasan yang akan dikembangkan merupakan habitat berbagai satwa dilindungi, termasuk flamingo, anjing laut Mediterania, penyu laut, dan ratusan spesies burung migran. Kelompok protes menuduh pemerintah menjual aset nasional dan mengabaikan dampak lingkungan demi kepentingan investasi. Namun Perdana Menteri Edi Rama membela proyek tersebut. Melalui media sosial, Rama menyatakan proyek itu merupakan bagian dari visi pembangunan nasional yang akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong Albania menjadi destinasi pariwisata internasional. Hingga kini, perdebatan mengenai proyek resort mewah tersebut masih berlangsung, dengan gelombang protes terus berlanjut di sejumlah wilayah Albania. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Hujan deras yang mengguyur ibu kota Rumania, Bucharest, memicu banjir di sejumlah wilayah kota. Genangan air merendam jalanan dan mengganggu aktivitas masyarakat serta arus lalu lintas. Curah hujan tinggi yang melanda Bucharest pada Kamis waktu setempat menyebabkan banjir di berbagai titik kota. Rekaman video menunjukkan air meluap dari saluran utilitas dan menggenangi jalan-jalan utama setelah hujan deras mengguyur kawasan ibu kota Rumania. Sejumlah ruas jalan dan persimpangan terendam air hingga menghambat pergerakan kendaraan dan menyebabkan kemacetan di beberapa wilayah. Otoritas setempat menyatakan gangguan lalu lintas terjadi di sejumlah distrik dan petugas darurat telah diterjunkan untuk menangani dampak banjir serta memantau kondisi di lapangan. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada laporan mengenai korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Sementara itu, Institut Hidrologi dan Pengelolaan Air Nasional Rumania menyebut curah hujan ekstrim berdurasi singkat di kawasan perkotaan kini terjadi lebih sering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini memberikan tekanan besar terhadap sistem drainase perkotaan yang pada awalnya dirancang untuk menampung volume curah hujan yang lebih rendah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah bus penumpang yang melayani rute Moskow menuju Simferopol dilaporkan menjadi sasaran serangan rudal di Yenakivo, Republik Rakyat Donetsk. Insiden ini menyebabkan 7 warga sipil tewas dan 11 orang lainnya mengalami luka-luka. Rekaman pasca kejadian memperlihatkan kondisi bus yang hangus terbakar dan hanya menyisakan rangka kendaraan setelah terkena serangan. Kepala Wilayah Donetsk, Denis Pushilin, menyatakan berdasarkan informasi awal, 7 warga sipil meninggal dunia dan 11 orang lainnya mengalami cedera dengan tingkat keparahan yang beragam. Pushilin juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta mendoakan agar para korban luka segera pulih. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengecam serangan tersebut dan menyebutnya sebagai aksi teror yang menargetkan manusia. Hingga saat ini pihak Ukraina belum memberikan komentar terkait insiden tersebut. Sebelumnya Ukraina berulang kali menegaskan tidak menargetkan warga sipil dalam operasi militernya. Insiden ini terjadi di tengah memanasnya konflik Rusia dan Ukraina dalam beberapa pekan terakhir.
Rusia sebelumnya melancarkan serangan besar-besaran ke target militer Ukraina menyusul serangan drone yang diklaim dilakukan Kiev terhadap sebuah kampus di Lugansk bulan lalu. Penyelidikan terkait serangan terhadap bus penumpang ini masih terus berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo terus menjadi perhatian dunia. Otoritas Kesehatan bersama organisasi internasional meningkatkan upaya penanganan di Mongbualu, wilayah yang jadi pusat penyebaran penyakit mematikan tersebut. Sejumlah penumpang terlihat menjalani proses disinfeksi dan pemeriksaan kesehatan di pos pengendalian wabah di Provinsi Ituri, Republik Demokratik Kongo. Langkah ini dilakukan untuk menekan penyebaran Ebola yang masih menjadi ancaman serius di kawasan tersebut. Manajer Insiden Afrika CDC, Profesor Yapu menyebut Mongbualu saat ini berada dalam situasi epidemiologis yang kritis. Menurutnya, wilayah itu telah mencatat 43 kasus terkonfirmasi dengan lebih dari 100 kematian sejak wabah dimulai. Tim gabungan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, World Food Program dan Afrika CDC telah mengunjungi lokasi terdampak untuk memperkuat respon penanganan. Afrika CDC juga berencana menempatkan tokoh masyarakat dan petugas pendamping agar warga terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan penanganan wabah. Selain itu, laboratorium baru akan dibangun di Mongbualu untuk mempercepat proses diagnosis, serta menambah fasilitas perawatan bagi pasien. Wabah Ebola di Kongo dan Uganda dinyatakan pada 15 Mei lalu setelah terkonfirmasi sebagai virus Bundibugyo. Organisasi Kesehatan Dunia kemudian menetapkan sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional pada 17 Mei. Hingga kini, Kongo melaporkan 125 kasus terkonfirmasi dan 17 kematian, serta lebih dari 1.000 kasus suspek dengan ratusan kematian yang masih dalam penyelidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, situs peninggalan suku Inka bernama Te Akraculo di Cusco, Peru kini memasuki tahap akhir restorasi. Kompleks arkeologi ini diyakini pernah jadi pusat politik, ekonomi, dan keagamaan Kekaisaran Inka. Inilah penampakan situs arkeologi Taracchio yang juga dikenal dengan nama Maria Fortaleza di Cusco, Peru. Rekaman video menunjukkan berbagai bangunan kuno, mulai dari rumah, kuil, hingga area upacara yang tersebar di seluruh kompleks. Situs Taracchio menjadi sorotan setelah laporan National Geographic menyebut lokasi ini diduga merupakan kota legenda Inka Aconcagua. Kompleks ini memiliki luas sekitar 17,4 hektar. Pihak pengelola menyebut proyek restorasi dan penataan situs dimulai sejak 2019 dan ditargetkan rampung pada Desember 2026. Restorasi meliputi perbaikan struktur arsitektur hingga pemulihan vegetasi asli yang sudah ada sejak masa prahispanik. Sejumlah tanaman asli seperti kue buah dan cacakomo juga kembali ditanam di kawasan situs. Sejak 2019, Kementerian Kebudayaan Peru telah melakukan penggalian dan mendokumentasikan sekitar 600 struktur kuno, termasuk tangga, dinding pertahanan, rumah, dan kuil. Situs Taracchio resmi ditetapkan sebagai warisan budaya nasional Peru pada tahun 2010. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hutan melanda kawasan El Valle di Murcia, Spanyol. Ratusan petugas diterjunkan untuk menjinakkan api yang telah menghanguskan lebih dari 100 hektar lahan dan memaksa warga mengungsi. Rekaman video memperlihatkan petugas Civil Guard membantu operasi pemadaman kebakaran hutan di kawasan Carrascoy, El Valle, Spanyol. Kepulan asap tebal terlihat membumbung dari perbukitan yang terbakar. Otoritas setempat menyatakan kebakaran telah menghanguskan sekitar 110 hektar hutan pinus dan semak belukar. Untuk menangani kebakaran ini, sekitar 250 personel darat dan 12 unit pemadam udara diterjunkan ke lokasi. Sebagai langkah antisipasi, otoritas setempat mengevakuasi sekitar 50 keluarga atau lebih dari 100 warga dari wilayah yang terancam. Kebakaran terjadi saat wilayah Murcia dilanda gelombang panas ekstrim dengan suhu mencapai lebih dari 39 derajat Celcius. Angin kencang yang bertiup di kawasan tersebut juga memperumit upaya awal pemadaman. Pihak berwenang menegaskan prioritas utama saat ini adalah melindungi permukiman warga dan mencegah api merambat ke kawasan hunian. Untuk memperkuat operasi, unit darurat militer Spanyol mengerahkan 170 personel dan 50 kendaraan tambahan ke lokasi kebakaran.
Hingga kini, penyebab kebakaran dan total kerusakan yang ditimbulkan masih dalam penyelidikan otoritas setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ledakan hebat mengguncang kawasan gudang penyimpanan gas LPG di kota Tepias, negara bagian Puebla, Meksiko. 4 truk tangki gas dilaporkan meledak dan memicu kebakaran besar, memaksa sekitar 2.000 warga dievakuasi dari wilayah sekitar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku menaklukkan api yang melalap gudang penyimpanan truk tangki gas LPG di Tepeaca, Puebla, Meksiko. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal membumbung tinggi ke udara saat petugas berupaya mengendalikan api yang muncul setelah 4 truk tangki gas meledak secara beruntun. Koordinator Umum Perlindungan Sipil Puebla, Bernabe Lopez Santos, menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat penyimpanan kendaraan pengangkut gas LPG. Akibat insiden ini, pihak berwenang mengevakuasi sekitar 2.000 warga dari area sekitar, termasuk pasien dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Tepeaca, serta siswa dan staf di sejumlah sekolah yang berada di dekat lokasi kejadian. Sedikitnya 3 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Selain itu, 4 kendaraan turut terdampak ledakan, sementara petugas menutup area kejadian untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan tidak ada kerusakan struktural pada bangunan di sekitarnya. Operasi penanganan melibatkan berbagai instansi termasuk militer, Garda Nasional, pemadam kebakaran, dan kejaksaan setempat. Otoritas Puebla menyatakan situasi kini berhasil dikendalikan dan penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Istana sorot penangkapan pejabat korup. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemberhentian diputuskan buntut Silmi Karim ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Pemberhentian diputuskan buntut Silmi Karim menjadi tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing. Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 6 Juni 2026. Mensesnek mengapresiasi seluruh lembaga penegak hukum. Ia memastikan Prabowo telah menekan surat pemberhentian terhadap Silmi Karim dari jabatannya. Surat itu resmi ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Kamis sore 6 Juni 2026. Jadi lagi hal-hal yang sebetulnya tidak kita harapkan. Di satu sisi kami juga pemerintah dalam hal ini menghormati proses hukum. Sekaligus pada kesempatan ini izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik kejaksaan, kemudian kepolisian, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing yang terungkap melalui operasi tangkap tangan di kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Jakarta Barat. Dalam kasus ini, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan, uang tunai, dan aset lain yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diusut. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara mengenai penangkapan beberapa pejabat negara dalam satu hari. Istana mengaku prihatin terhadap kasus korupsi yang terjadi dan menyampaikan pesan Presiden yang tidak pandang bulu untuk memberantas korupsi. Pihak Istana Kepresidenan angkat bicara setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menggerebek sejumlah pejabat negara dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung hanya dalam kurun waktu 2 hari. Di tengah keprihatinan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pesan Presiden yang tidak akan mentoleransi praktek korupsi di Indonesia dan mendukung penuh prosedur hukum yang berlaku. Sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Nah, artinya ya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan nilai tukar rupiah yang mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga. Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level 18.000 per dolar Amerika Serikat mulai memicu kekhawatiran pasar terhadap kondisi ekonomi nasional. Di tengah tekanan yang juga menghantam indeks harga saham gabungan, pihak Istana memastikan pemerintah terus melakukan koordinasi intensif untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Mensesnek meminta masyarakat tidak hanya melihat dari pergerakan nilai tukar semata, ia menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang cukup kuat. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga dan inflasi yang masih berada dalam rentang terkendali. Kami, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah. Tetapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, rumor mundurnya Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa dan isu reshuffle kabinet jadi sorotan publik. Merespon isu tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pastikan tidak ada rencana reshuffle dan pergantian Menteri Keuangan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan di tengah beredarnya isu yang berkembang di masyarakat. Menurut Prasetyo, pemerintah saat ini tengah berfokus pada penguatan koordinasi kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas nasional.
Koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kabar pengunduran diri Pak Purbaya? Katanya ada pengunduran diri. Dari mana itu? Di media sosial udah ramai. Nggak ada. Belum ada, Pak. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga. Tidak ada rencana pergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi. Jadi nggak ada rencana itu, belum ada rencana itu. Sementara itu, Kepala Bakom Muhammad Kodari menyatakan bahwa keputusan reshuffle kabinet menjadi kewenangan Presiden Prabowo selaku kepala negara dan pemerintahan. Kodari menegaskan hingga saat ini pemerintah tetap berfokus menjalankan program-program prioritas nasional dan menjaga stabilitas pemerintahan. Begitu, kawan-kawan. Menembus 18.000 kabarnya Pak Purbaya akan ada reshuffle kementerian, Pak. Kalau kita tunggu saja ya, kalau soal itu prerogatif Bapak Presiden ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita ke Komisi 13 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama kantor staf Presiden di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat bahas penguatan peran KSP dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan pengawalan program prioritas pemerintah. Rapat dengar pendapat dipimpin Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso dan dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Dalam paparannya, Dudung menyebut realisasi anggaran KSP tahun 2025 mencapai 87,5 miliar rupiah atau 96,57% dari pagu setelah efisiensi. Sementara untuk tahun anggaran 2026, KSP mendapat pagu awal 35,1 miliar rupiah. Pada 6 Mei 2026, KSP menerima tambahan anggaran sebesar 79,3 miliar rupiah, sehingga total anggaran menjadi 114,51 miliar rupiah. Sepanjang 6 Januari hingga 29 Mei 2026, KSP telah melaksanakan sekitar 800 kegiatan koordinasi dan 81 verifikasi lapangan. Kegiatan tersebut mencakup berbagai program prioritas seperti swasembada pangan, energi dan air, reformasi politik dan birokrasi, serta penguatan pendidikan, teknologi, digitalisasi, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam periode 2026, KSP telah melaksanakan berbagai fungsi kelembagaan sebagai berikut. Sejak 6 Januari hingga 29 Mei 2026, Kantor Staf Kepresidenan telah melaksanakan sekitar 800 kegiatan koordinasi dan 81 verifikasi lapangan. Sebagai bagian dari pengawalan program prioritas nasional, antara lain 1. Swasembada pangan, energi dan air. 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara. 3. Reformasi politik, hukum dan birokrasi. 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. 5. Pemberantasan kemiskinan. 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba. 7. Peningkatan BPJS, kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. 8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi. 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara. 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas. 11. Pelestarian lingkungan hidup. 12. Ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani. 13. Pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik. 14. Pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM. 15. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam. 16. Kerukunan antar umat beragama. 17. Serta pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga. Selain itu, KSP juga menyusun 56 laporan monitoring program dan isu harian, serta 15 laporan harian Kepala Staf Kepresidenan kepada Presiden. Dalam pengawalan program prioritas nasional, KSP memfokuskan kinerja pada 8 klaster pembangunan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar pastikan porsi ayam yang disajikan dalam program MBG tidak dipotong terlalu kecil. Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara Building Indonesia's Future Generation Through Nutrition yang digelar di SICC Bogor, Jawa Barat pada 3 Juni 2026. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara Building Indonesia's Future Generation Through Nutrition yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 3 Juni 2026. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengingatkan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG soal standar sajian, mulai dari ukuran potongan hingga cara pengelolaan makanan. Prabowo mengingatkan mitra SPPG agar pastikan porsi ayam yang disajikan dalam program MBG tidak dipotong terlalu kecil. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap anak mendapat gizi yang benar-benar terpenuhi. Ayam dipotong 14, yang ini 8, yang kanan 8, yang 14 aja sebesar ini. Kalau kecil begini ya berapa? Jangan-jangan 18 atau 22. Kalau potong lebih dari 14, dosa. Dosa. Berapa juta anak-anak Indonesia akan kecewa. Presiden juga meminta kepala sekolah aktif melapor apabila sajian ayam yang diterima tidak sesuai standar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pihaknya akan terus tingkatkan pengawasan terhadap Badan Gizi Nasional. Langkah dilakukan buntut kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Dewan Perwakilan Rakyat akan memperketat serta meningkatkan pengawasan terhadap audit tata kelola Badan Gizi Nasional. Langkah tersebut buntut skandal dugaan kasus korupsi yang menyeret 3 mantan pimpinan penyelenggara Badan Gizi Nasional. Nantinya intervensi pengawasan legislatif akan dilakukan melalui Komisi 9 DPR. Hal ini mencakup mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, hingga pos audit internal BGN dipastikan masuk ke dalam radar pengawalan ketat. Terkait tadi, DPR pasti akan terus meningkatkan pengawasan mengenai audit tata kelola BGN sendiri di internal seperti apa. Termasuk proses perencanaan, proses penganggaran. Sampai di ujung pos audit ini DPR akan terus melakukan pengawasan seperti ini sesuai dengan tugas fungsinya DPR. Nanti Komisi 9 akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKKL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di bagian itu sendiri. Ya, kemarin teman-teman 9 sudah sampaikan ya. Jadi harapannya bagaimana di bawah skuad yang baru ini pimpinan BGN betul-betul menjaga amanat Presiden dan bisa menjalankan semua apa yang diharapkan untuk percepatan target daripada BGN ini. Ya. Dari Jakarta, Fahrizal Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sejumlah skema pelaksanaan makan bergizi gratis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Pelaksanaan MBG di daerah 3T direncanakan tanpa menggunakan dana APBN. Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3D. Dulu kan formalisinya menggunakan dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Badan Gizi Nasional atau BGN akan fokus melaksanakan program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kepala BGN Nanik SD yang menyebut MBG di wilayah pedalaman dilakukan tidak semata-mata melalui pembangunan fasilitas atau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi baru. MBG di wilayah 3T direncanakan dengan mengoptimalkan sarana yang telah tersedia, seperti kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas yang memenuhi persyaratan operasional program. BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak seperti badan usaha milik negara dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Kita sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisinya ada persiapan, ada apa gitu.
Nah, saat ini sudah ada sekitar 27 dapur yang sudah 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok 6 saja. Sudah, ya 6 saja. Jadi moratorium. Nah, lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresi dulu, Mas, beresi dulu. Karena apa? Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu. Dulu kan formalisinya menggunakan dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur, ya. Kemudian ada juga misalnya kalau ada pengusaha dia berinvestasi di tempat yang terpencil, kemudian ada sekolah, ada lain-lain, mereka juga punya CSR kan? Nah, itu untuk bisa membangun. Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100% mau dibiayai oleh APBN. Sebelumnya, BGN menghentikan sementara atau moratorium pembangunan dapur MBG baru. Hal ini sebagai bentuk efisiensi pasca kasus dugaan korupsi tata kelola MBG terungkap. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita dari pengamat politik dan ekonomi Dr. John N. Palinggi mengapresiasi Kejaksaan Agung atas kinerja mereka dalam memberantas tindak pidana korupsi di dalam BGN. Penyegaran ini merupakan langkah yang tepat dari Presiden Prabowo agar MBG lebih berjalan transparan dan tepat sasaran. Di tengah munculnya tuntutan agar program tersebut dihentikan, pengamat politik dan ekonomi Dr. John N. Palinggi menegaskan bahwa MBG tidak dapat dihentikan secara sepihak karena telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 17 2025 tentang APBN. Menurut John, program tersebut merupakan bagian dari pendanaan penyelenggaraan pendidikan pasal 22 yang telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR RI. Karena itu, penghentian atau perubahan substansial terhadap MBG harus melalui mekanisme legislasi dan pembahasan anggaran di parlemen. Menurut John, tantangan terbesar MBG saat ini bukan terletak pada konsep programnya, melainkan pada sistem pengendalian dan pengawasannya. Karena itu, ia mendorong pimpinan BGN yang baru segera membangun sistem pengawasan digital yang terintegrasi dari pusat hingga daerah. Seluruh proses, melalui dari distribusi anggaran, operasional dapur, pengadaan bahan pangan, hingga penerimaan manfaat, harus dapat dipantau secara real time. Menurut saya, tindakan Bapak Presiden ini adalah satu tindakan di mana memang selaras dengan dia punya statement bahwa saya akan berantas korupsi. Itu adalah dia buktikan kan? Ya, dia buktikan bahwa saya akan berantas korupsi. Nah, kalau ada masyarakat yang ingin supaya dihentikan, tidak mungkin dihentikan. Saya ulangi, tidak mungkin program makan bergizi nasional di bawah MBG itu tidak mungkin dihentikan karena ini adalah undang-undang. Undang-undang, saya ulangi, Undang-Undang 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun 2026. Dengan kebijakan dan hak prerogatif Presiden, dan saya pastikan bahwa beliau sudah punya pertimbangan menunjuk ibu itu. Nah, dan saya kepada beliau supaya lakukan dengan sistem pengendalian dan pengawasan secara sistem digital, di samping juga operator-operatornya itu juga memberikan input-input atau gagasan atau laporan-laporan yang terjadi penyimpangan itu bisa. Saya menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kejaksaan Agung dan seluruh komponen, baik Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, yang selama ini saya lihat sudah memiliki kinerja yang sangat bagus dalam rangka penegakan hukum terkait dengan
tindak pidana korupsi. John N. Palinggi juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Agung beserta seluruh jajaran kejaksaan di daerah atas kinerja mereka dalam memberantas tindak pidana korupsi dan mengawal penegakan hukum di Indonesia. Menurut John, langkah tegas yang dilakukan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan bagian penting dari upaya negara menjaga keuangan publik sekaligus mendukung agenda pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kepala BP BUMN sekaligus CEO Danantara Indonesia, Doni Oskaria, menggelar pertemuan bersama Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pupuk Indonesia Persero. Pupuk Indonesia targetkan penyederhanaan dari total 57 entitas pada 2025, jadi 17 entitas pada akhir 2026 dan 15 entitas pada 2027. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @bumn_id pada 3 Juni 2026, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, Doni Oskaria, menggelar pertemuan bersama Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pupuk Indonesia Persero, Jam 1 Nababan, untuk bahas perkembangan pelaksanaan streamlining dan transformasi bisnis Pupuk Indonesia Group. Dalam pertemuan tersebut difokuskan pada percepatan penataan portofolio usaha, penyederhanaan struktur perusahaan, penguatan fokus pada bisnis inti, serta pembentukan ekosistem bisnis yang lebih terintegrasi. Pupuk Indonesia menargetkan penyederhanaan dari total 57 entitas pada 2025 menjadi 17 entitas pada akhir 2026 dan 15 entitas pada 2027. Transformasi ini juga akan membentuk struktur bisnis yang lebih fokus melalui 3 subholding utama, yakni Agri-Chemical, Industrial Chemical, dan Clean Ammonia, yang didukung oleh Feedstock Co. sebagai pengelola pasokan bahan baku strategis. Melalui struktur baru tersebut, Pupuk Indonesia diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing industri pupuk dan petrokimia nasional, serta mendukung pertumbuhan perusahaan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Puskesmas Kecamatan Matraman pada Jumat pagi. Dalam kesempatan ini, Pramono mengapresiasi fasilitas dan layanan yang tersedia di puskesmas tersebut yang dinilai setara dengan rumah sakit tipe D. Pada peresmian Puskesmas Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Pramono mengapresiasi layanan dan fasilitas yang tersedia sudah semakin lengkap dengan gedung yang lebih representatif. Selain itu, Pramono juga terkesan dengan pendekatan pelayanan yang tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga upaya promotif dan preventif kesehatan. Beberapa program yang menjadi atensi Pramono adalah kebugaran bagi warga lanjut usia, seperti senam dan angkat beban. Selain itu, layanan pendampingan bagi ibu hamil juga dilaksanakan. Hal ini guna membantu meningkatkan kesiapan ibu menghadapi proses kehamilan sekaligus mencegah gangguan psikologis pasca melahirkan atau baby blues. Puskesmas Matraman juga menyediakan berbagai layanan kesehatan lain, mulai dari penanganan tuberkulosis atau TBC, kusta, hingga layanan kesehatan jiwa yang melibatkan psikolog dan psikiater profesional. Melihat fasilitas, kelengkapan layanan, dan kondisi gedung yang baik dan bersih, Pramono menyebut Puskesmas Matraman layak sejajar dengan rumah sakit tipe D. Puskesmas Matraman ini dulu ada di Pisangan Lama dan sekarang dipindah di Matraman ini. Ini merupakan salah satu puskesmas yang cukup representatif dan besar. Ada 4,5 lantai dan cukup lengkap. Yang saya sungguh sangat terkejut dan memberikan apresiasi adalah pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya hal yang berkaitan dengan kesehatan saja. Pramono berharap fasilitas tersebut harus tetap dirawat dan dijaga dengan baik agar mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Bako menyatakan Komcat ASN perkuat bela negara dan soliditas bangsa. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kementerian Pertahanan resmi menuntaskan latihan dasar militer atau Latsarmil komponen cadangan ASN Kementerian dan Lembaga Gelombang 1 tahun 2026. Sebanyak 1.758 aparatur sipil negara dari 49 kementerian dan lembaga mengikuti program tersebut sebagai bagian dari penguatan semangat bela negara dan pengabdian kepada bangsa. Penutupan latihan dasar militer komponen cadangan ASN Kementerian dan Lembaga Gelombang 1 tahun 2026 digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kegiatan ini menandai selesainya pembinaan bagi 1.758 ASN dari 49 kementerian dan lembaga yang telah mengikuti program komponen cadangan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widiantini, yang bertindak sebagai inspektur upacara menyampaikan, nilai-nilai yang diperoleh dalam Latsarmil sangat relevan dengan tugas dan tanggung jawab ASN. Menurut Rini, selain memiliki kompetensi teknis, ASN juga harus memiliki disiplin, ketangguhan, integritas, serta semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rini menilai program Komcat menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar ASN dan berbagai kementerian dan lembaga agar mampu bekerja selaras dalam mendukung program pemerintah guna mewujudkan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. ASN itu tidak hanya kompeten di dalam hal teknis saja, tetapi tentunya seperti yang saya sampaikan di dalam amanat tadi, dia punya disiplin, punya ketangguhan, punya integritas tentunya dalam membangun semangat pengabdian kepada bangsa. Dan juga nilai-nilai ini tentunya selama pelatihan ini sangat relevan dengan tugas keseharian ASN. Karena ASN tentunya harus disiplin di dalam bekerja, kemudian juga dia harus bertanggung jawab di dalam mengemban tugas dan tidak menunda-nunda begitu ya. Bagaimana mereka berkoordinasi, bekerja sama, menyelaraskan semua program-program pemerintah antar kementerian dan lembaga. Karena ini para peserta Komcat ini adalah dari sekian banyak kementerian dan lembaga. Jadi ini adalah satu kegiatan yang sangat baik supaya para ASN itu bisa berkolaborasi, berjalan selaras, secara disiplin, selaras dalam satu tujuan. Nah, tentunya dengan Komcat ini juga mereka diberikan perhatian untuk supaya mereka bisa lebih tangguh di dalam menghadapi tekanan, dan inilah tentunya yang dibutuhkan oleh negara di dalam memastikan pemerintahan ini berjalan dengan baik tentunya dalam kerangka pelayanan publik. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Kepala Bakom M. Kodari menghadiri penutupan dan penetapan komponen cadangan atau Komcat Gelombang 1 bagi aparatur sipil negara dari berbagai kementerian dan lembaga. Program latihan dasar militer tersebut diharapkan mampu memperkuat semangat bela negara serta meningkatkan kinerja dan soliditas ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Penutupan dan penetapan komponen cadangan atau Komcat Gelombang 1 bagi ASN kementerian dan lembaga digelar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Jumat pagi. Kegiatan ini menandai berakhirnya rangkaian latihan dasar militer yang telah diikuti para peserta sebagai bagian dari program pembentukan komponen cadangan nasional. Kepala Bakom Muhammad Kodari menyampaikan, Komcat merupakan implementasi dari semangat bela negara dalam memperkuat sistem pertahanan berlapis yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, kehadiran ASN sebagai komponen cadangan diharapkan tidak hanya memperkuat pertahanan negara, namun juga menumbuhkan nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, disiplin, dan semangat pengabdian dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Kodari juga menilai program Komcat dapat membangun jejaring antara ASN dari berbagai kementerian dan lembaga, sehingga menciptakan soliditas dan kinerja birokrasi yang lebih baik di masa mendatang. Latsarmil untuk Komcat ini sendiri adalah implementasi dari konstitusi kita mengenai bela negara. Dan melalui kegiatan ini maka kemudian kita punya kekuatan pertahanan menjadi berlapis ya. Jadi ada kekuatan utama TNI tapi juga kekuatan cadangan yaitu ASN. Dan tentu sebagai bangsa yang besar dengan dinamika global seperti ini kita harus punya plan A, plan B. Kita harus punya pertahanan yang berlapis. Yang berikutnya karena ini adalah ASN, diharapkan bahwa nanti kinerja ASN akan lebih meningkat. Karena apa? Karena
nilai-nilai Pancasila, patriotisme, nasionalisme itu ditanamkan dengan lebih kuat, sehingga diharapkan bahwa ASN yang mengikuti Komcat ini akan punya kinerja yang lebih baik di birokrasi. Di luar daripada itu tentunya ini akan menciptakan suatu jejaring birokrasi yang insya Allah akan punya soliditas, punya militansi, dan punya kinerja yang lebih baik ke depan. Dari Jakarta, Cihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji terus melakukan upaya penanganan stunting. Salah satunya pada keluarga risiko stunting atau KRS di Aceh Tenggara. Wihaji juga melihat kondisi tempat tinggal hingga lingkungan pendukung tumbuh kembang anak. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menyerahkan bantuan berupa uang tunai kepada keluarga resiko stunting atau KRS di Desa Kisam, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara. Kehadiran Menduk Bangga di Aceh Tenggara tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memastikan agar permasalahan di daerah, baik hunian yang cukup memadai, sanitasi, dan tumbuh kembang anak terhadap pemenuhan gizi. Wihaji juga bertatapan muka dengan penerima manfaat KRS, serta memastikan kondisi tumbuh kembang anak terus diupayakan membaik. Tak hanya itu, ia juga turut membawa bantuan berupa uang tunai sebesar 7 juta rupiah untuk kebutuhan pelunasan hutang, 50 juta untuk pembangunan rumah layak huni, dan paket bahan sembako. Menurutnya, melalui pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat, berbagai program intervensi dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar yang mendukung terwujudnya keluarga yang sehat dan sejahtera. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Penyaluran program makan bergizi gratis di 10 lokasi di Tangerang Selatan terhenti selama hampir sepekan. Kondisi ini terjadi setelah 2 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG ditutup, lantaran adanya sarana instalasi pembuangan air limbah yang tidak sesuai aturan. 2 SPPG yang berlokasi di Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ditutup sementara setelah ditemukan permasalahan pada sarana instalasi pembuangan air limbah atau IPAL. Langkah tegas ini berdampak langsung pada penyaluran program makan bergizi gratis. Akibatnya, 10 lokasi penerima manfaat mulai dari PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah hingga posyandu tidak menerima MBG selama hampir 1 pekan. Kondisi tersebut dikeluhkan oleh sejumlah orang tua murid. Salah satunya Hana Aulianada, orang tua murid PAUD, yang mengaku terkejut karena penyaluran MBG mendadak berhenti tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bahkan anaknya sempat menangis karena tidak mendapatkan makan bergizi gratis yang selama ini rutin diterima di sekolah. Ya tadinya bertanya ya, kaget kenapa kok diberhentikan MBG itu. Sebelumnya ada informasi di sekolah kan? Informasi baru kemarin, cuman waktu di tanggal 26 memang sudah tidak dapat MBG. Pikir saya itu karena mau lebaran Idul Adha, jadi mungkin nggak diantarin MBG-nya gitu. Sudah berapa lama Mbak? Kurang lebih kalau ini ya 1 minggu ya, 1 mingguan. Sebagai waktu harapannya gimana nih Mbak? Apakah tetap berjalan MBG atau gimana? Ya saya sebagai orang tua berharapnya MBG tetap berjalan ya, karena banyak anak-anak yang suka nggak bawa bekal, jadi kalau adanya MBG anak-anak bisa makan gitu. Jadi kenyang, belajar bisa lebih konsentrasi. Sementara itu pihak SPPG membenarkan penutupan dilakukan karena ditemukan masalah pada saluran pembuangan limbah di 2 unit SPPG tersebut. Sebelum dapat kembali beroperasi, pengelola diwajibkan menyelesaikan dan memperbaiki seluruh temuan yang menjadi catatan agar standar operasional dan kebersihan dapat terpenuhi. Ya, jadi untuk SPPG itu khususnya di wilayah Purwakarta Barat itu ada 2 dapur dari 3 dapur yang ada di Purwakarta Barat. Jadi 2 dapur itu disuspend karena beritanya itu terkait dengan IPAL, yaitu air pembuangan limbah, karena tidak ada filterisasi di dapur itu. Jadi adanya limbah filterisasi air limbah itu yang disebut IPAL itu. Jadi untuk minyak-minyak atau sisa-sisa nasi itu jadi disaring dulu di situ, baru yang keluar ke got atau ke unit itu sudah air bersih gitu. Tapi memang di 2 dapur itu memang sudah ada gestret di antara di setiap sinknya. Tapi memang di akhir itu harus ada karena itu bak IPAL-nya itu memang harus dicek gitu, dicek berkala dan harus dikuras terus gitu. Tapi kecuali memang dia sudah beli yang tabung.
Nah itu kalau tabur itu memang sudah pakai mesin, jadi dia sedot sendiri, dia nyari sendiri, dan juga harus dikasih chemicalnya, obatnya untuk penghancur lemak itu. Jadi benar-benar yang keluar itu untuk air bersih gitu. Itu sejak kapan sih Bang disuspend itu? Disuspend itu sebelum Lebaran sekitar tanggal 25 atau tanggal 26. Artinya sudah kurang lebih seminggu Bang ya? Ya, kurang lebih sudah seminggu. Oke. Mbak, dampak dari ditutupnya dua dapur ini ya, ini ada beberapa sekolah Bang yang sementara itu tidak mendapatkan MBG Bang? Kalau untuk dampaknya ini kurang lebih sekitar 10 sekolah lah. Kurang lebih sekitar 10 sekolah yang akhirnya tidak menerima manfaat dari MBG tersebut. Dari tingkat apa ke apa Bang sekolahnya Bang? Oh ya, dari tingkat PAUD sampai SMA. Oke. Jadi dari PAUD sampai SMA, bahkan posyandu pun juga tidak diberikan manfaat gitu, karena memang nggak pernah suspend. Bang, tadi kan ada pengertian sanksi kan suspend ya, ditutup ya. Maksudnya apa sanksi lain itu kayak dihentikan intensif atau apa gimana Bang? Kalau lain nggak ada sih, asal ada perbaikan, ada renovasi, dan juga diadakannya IPAL itu mungkin nanti akan berjalan sesuai seperti sedia kala. Tapi mungkin waktunya mungkin tentang seminggu atau 2 minggu mungkin sudah operasional. Bang, mungkin terakhir Bang terkait ini ya, upaya kedepannya nih untuk mencegah supaya ini tidak terjadi lagi ini gimana Bang? Upaya tidak terjadi lagi mungkin dari pihak dapur atau pemilik dapur yayasan atau mitra ini sekarang sudah harus yang namanya mengikuti apa yang diarahkan BGN, apa standarisasi BGN gitu. Jadi untuk para mitra atau yayasan ini harus benar-benar direnov gitu, mulai dari layout dapur sampai dengan pembuangan limbahnya gitu, agar tidak mencemari nama masyarakat dan juga dapur aman, steril, dan juga tetap memberikan manfaat untuk anak-anak. Iya Bang, 2 SPG ini sudah beroperasi sejak kapan sih Bang? Kalau 2 SPG ini yang satu mungkin sudah dari Agustus 2005 lah gitu. Tapi yang satu lagi mungkin dari awal Februari 2026. Oke, enggak, artinya balik tadi Bang, untuk mencegah ini pengawasan akan ditingkatkan Bang? Pengawasan akan ditingkatkan, jadi dari BGN itu juga mungkin dari koordinator wilayah atau koordinator kecamatannya itu sudah mulai bergerak ke dapur-dapur itu untuk mengecek benar-benar dapur itu sudah sesuai standar atau belum. Kalaupun belum, nanti akan ada namanya catatan-catatan yang harus dipenuhi dan itu harus direnovasi. Para orang tua berharap perbaikan dapat segera dilakukan agar penyaluran makan bergizi gratis kembali berjalan normal. Sementara itu, untuk mencegah kejadian serupa terulang, pengawasan terhadap SPPG akan terus diperketat dan diintensifkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang disalurkan kepada anak-anak memiliki standar kebersihan dan mutu yang terjamin, demi mendukung tumbuh kembang serta kecerdasan generasi penerus bangsa. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf melakukan audiensi bersama Pemkab Tasikmalaya di kantor Kementerian Sosial Jakarta. Audiensi dilakukan guna pastikan kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Tasikmalaya yang kini masuk dalam tahap ketiga nominatif nasional. Kabupaten Tasikmalaya bersiap melangkah menuju pembangunan sekolah rakyat. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf melakukan audiensi bersama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk pastikan kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Tasikmalaya yang kini masuk dalam tahap ketiga nominatif nasional. Dengan lahan seluas lebih dari 8 hektar yang telah tersertifikasi, proses pematangan lahan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026. Tak hanya itu, untuk akses jalan, jaringan listrik dan penyediaan air bersih terus dipersiapkan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur dasar. Sementara itu, pembangunan sekolah rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada Agustus dan konstruksi ditargetkan mulai pada Oktober 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 7 DPR meminta Kementerian Pariwisata menyusun formulasi anggaran tahun 2027 secara lebih berimbang antar kedeputian. Hal ini dilakukan agar seluruh program dan unit kerja dapat berjalan optimal. Kemarin sudah dikritisi oleh banyak teman. Misalnya hanya ada 2 kedeputian yang anggarannya gemuk, 3 lah dengan Poltekpar. Tetapi yang 2 yaitu promosi ataupun pemasaran, itu anggarannya kan besar, hampir 200 sampai 250 miliar kemarin, saya lupa persisnya berapa, tapi itu anggarannya besar.
Permintaan menyusun formulasi anggaran tahun 2027 secara lebih berimbang merupakan permintaan Ketua 7 DPR RI Soleh Partaunan Daulay. Disampaikan dalam rapat kerja Komisi 7 DPR RI bersama Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Soleh, Komisi 7 DPR masih melihat adanya ketidakseimbangan distribusi anggaran di lingkungan Kementerian Pariwisata. Menurut Soleh, Komisi 7 DPR masih melihat adanya ketidakseimbangan distribusi anggaran di lingkungan Kementerian Pariwisata. Sejumlah unit memperoleh alokasi anggaran besar, sementara unit lain memiliki keterbatasan anggaran yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan program. Ini sebetulnya kami ini ingin melihat sejujurnya ini masing-masing dari kedeputian ini itu alokasi anggarannya berapa secara real untuk pada tahun 2026 yang lalu itu, dan bagaimana ekspektasi dari Kementerian Pariwisata ini pada tahun 2027. Karena kemarin sudah dikritisi oleh banyak teman. Misalnya hanya ada 2 kedeputian yang anggarannya gemuk, 3 lah dengan Poltekpar. Ya kan, 3 dengan Poltekpar. Tapi kalau Poltekpar ini kan sebetulnya anggarannya kecil saja karena anggaran itu kan dipakai habis untuk pelaksanaan pendidikan. Tetapi yang 2 yaitu promosi ataupun pemasaran, itu anggarannya kan besar, hampir 200 sampai 250 miliar kemarin, saya lupa persisnya berapa, tapi itu anggarannya besar. Kemudian yang kedua event yang ada di Pas Diensesius itu kan anggarannya juga hampir 200-an. Berarti di situ saja anggaran Kementerian Pariwisata itu sudah mencapai hampir 450 miliar. Saleh mendorong Kementerian Pariwisata melakukan penyesuaian distribusi anggaran, baik melalui penambahan alokasi pada unit tertentu maupun redistribusi anggaran agar penggunaannya lebih adil dan efektif. Komisi 7 DPR RI menilai pembahasan anggaran tahun 2027 perlu dipersiapkan sejak awal melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas agar distribusi anggaran di lingkungan Kementerian Pariwisata menjadi lebih profesional dan efektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisi 3 DPR menggelar rapat panja bersama Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 4 Juni 2026. Rapat tersebut bahas perihal DIM atau Daftar Inventarisasi Masalah RUU Polri. Bahas rancangan jadwal pembahasan DIM RUU tentang Polri dan membahas mekanisme pembahasan DIM. Bertempat di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat panitia kerja Panja bersama Wakil Menteri Hukum RI Edward Omar Syarif Hiarij di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis 4 Juni 2026. Rapat tersebut membahas perihal DIM atau Daftar Inventarisasi Masalah RUU Polri. Mengawali rapat, Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyatakan rapat diawali dengan penyerahan DIM dari pemerintah kepada DPR. Bahas rancangan jadwal pembahasan DIM RUU tentang Polri dan membahas mekanisme pembahasan DIM. Keempat, membahas daftar inventarisasi masalah. Jadi nanti kita mulai aja Pak, bahas DIM yang sudah ada. Oke, cara pertama kita akan melakukan penyerahan DIM dari pemerintah ke DPR. Ia pun meminta kepada sekretariat untuk mengupload di website DPR agar DIM tersebut bisa diikuti masyarakat. Dalam rapat tersebut disampaikan rekapitulasi DIM UU Polri yang terdiri dari 112 DIM pada batang tubuh, meliputi 32 DIM tetap, 12 DIM substansi dan 36 redaksional, 24 DIM dihapus dan 8 DIM substansi baru. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sambil menunggu jadwal kepulangan ke tanah air, tidak jarang dari jemaah haji yang berburu oleh-oleh untuk keluarga di tanah air. Salah satu yang sudah jadi rutinitas setiap musim haji adalah memborong perhiasan atau emas imitasi. Jelang kepulangan ke tanah air, jemaah haji Indonesia memadati pasar kaget dan pertokoan yang berada di sekitar hotel untuk berburu oleh-oleh bagi keluarga dan kerabat di tanah air.
Salah satu barang yang paling banyak diburu adalah perhiasan atau emas imitasi yang memiliki desain khas Timur Tengah. Selain harga yang terjangkau, perhiasan ini sangat diminati karena bentuknya yang menarik sebagai kenang-kenangan. Tak perlu ribet dan repot harus menukar uang rial karena proses transaksi jual beli di sini bisa menggunakan uang rupiah. Para pedagang Arab Saudi pun terdengar fasih menyebutkan nominal harga dalam bahasa Indonesia untuk menarik perhatian pembeli. Kemudahan ini sangat membantu jemaah yang mungkin sudah kehabisan mata uang lokal di penghujung masa tinggal mereka di Tanah Suci. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV Media Center Haji 2026. Kepanikan sempat menyelimuti proses kepulangan seorang jemaah asal Jakarta yang menangis histeris setelah menyadari paspornya hilang menjelang naik pesawat. Beruntung, petugas haji di Dakar Bandara membuat masalah tersebut dapat segera ditangani. Isak tangis Siti Khadijah, jemaah haji kloter JKG 4 pecah di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada Rabu sore. Perempuan 61 tahun yang akrab disapa Emak Ijah syok setelah mengetahui paspor miliknya hilang saat proses kepulangan ke Indonesia. Pedagang kopi keliling di Pelabuhan Tanjung Priok ini sempat mengira dirinya tidak akan bisa pulang bersama rombongan dan harus tertahan di Arab Saudi. Melihat kondisi tersebut, petugas daerah kerja bandara langsung bergerak cepat. Penanganan darurat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah untuk menerbitkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP sebagai dokumen pengganti. Jemaah kita ya dari JKG 4 ini di sore hari ini, di mana beliau melapor kalau paspornya hilang. Ibu Siti Khadijah namanya ya. Ini penanganannya adalah kami di daerah kerja bandara ini membuat permohonan ke KJRI untuk diterbitkan yang kita sebut atau kita kenal dengan SPLP. Nah, nanti SPLP terbit kemudian akan diambil. Ibu ini insya Allah akan diberangkatkan dengan kloter selanjutnya yang sekiranya di kloter itu masih ada seat yang kosong. Insya Allah bisa dipulangkan Ibu Siti Khadijah. Tidak hanya mengurus dokumen, petugas juga memberikan pendampingan secara humanis. Emak Ijah dibawa ke hotel Asil, tempat penginapan khusus petugas Dakar Bandara, untuk beristirahat sambil menunggu dokumen selesai diproses. Petugas juga menghubungi keluarga Emak Ijah di Indonesia agar mereka mengetahui kondisi terkini. Langkah ini membuat Emak Ijah jauh lebih tenang dan tidak merasa sendirian. Setelah cerita tadi ya sudah menerima dan kita sudah berikan penguatan agar tidak menjadi beban pikiran. Dan tadi juga ada teman kita Pak Wahidin sudah menelpon keluarga di Tanjung Priok dan sudah tahu, insya Allah beliau tegar dan sabar untuk menunggu waktu pulangan. Setelah SPLP terbit, petugas segera memasukkan nama Emak Ijah ke jadwal penerbangan tercepat yang tersedia menuju Jakarta. Rasa cemas dan takut yang sebelumnya menyelimuti Emak Ijah berubah menjadi rasa syukur. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyampaikan doa dan terima kasih kepada para petugas haji yang telah membantunya. Ya Allah, terima kasih para petugas haji yang di Madinah maupun yang Hotel Lulu. Petugas-petugasnya istimewa, semua terima kasih. Emak cuman punya doa dan doa. Mudah-mudahan mereka dipanjatkan ya Allah sama Allah, kesehatannya, umur yang panjang ya Allah. Diberikan ya Allah, dia ketulusan hati yang tulus untuk menjalankan tugas-tugasnya. Ya Allah, oh ya mama cuma punya doa ya Allah sama mereka baik-baik subhanallah. Kasus yang dialami Emak Ijah menjadi pelajaran bagi jemaah lain agar lebih berhati-hati menjaga dokumen perjalanan. Petugas Dakar Bandara mengimbau seluruh jemaah yang masih menunggu kepulangan untuk selalu menyimpan paspor di tempat yang aman dan tidak sering mengeluarkannya dari tas identitas yang dikenakan di dada. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.